program studi S1 Farmasi semester 4 Universitas Pekalongan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari praktikum teknologi sediaan cair dan semi solid. Pada tugas akhir praktikum ini saya akan membahas tentang suspensi. Di sini saya mengambil formula baku yaitu suspensi chloramphenicol. Formulasi baku saya ambil dari salah satu jurnal yaitu yang berjudul Pengaruh Perbandingan Suspending Agent Kombinasi CMCNA dan PGS terhadap suatu mutu fisik sediaan suspensi chloramphenicol yang disusun oleh Kaisar Raffi dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Jadi pada jurnal tersebut formulasi baku yang saya ambil itu formulasi ketiga. Sebenarnya formulasi 1, 2, 3 itu sama, namun yang membedakan hanya konsentrasi CMCNA dan PGS yang digunakan. Namun konsentrasi CMCNA dan PGS yang digunakan itu mempengaruhi hasil dari suspensi tersebut. Nah, yang saya pilih itu formulasi ketiga karena dibandingkan dari formulasi 1 dan 2 itu formulasi 3 yang paling stabil dari mulai pH-nya, terus viskositasnya, dan kemudian itu waktu terdispersi kembali itu lebih stabil daripada formulasi 1 dan 2, walaupun yang formulasi ketiga ini viskositasnya lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah formulasi baku yang saya ambil dari jurnal tersebut. Formulasinya terdiri dari chloramphenicol 2,5%, CMCNA 0,1%, PGS 2%, polisorbatum 82%, propilen glikol 25%, sirup simplex 4%, dan aquades ditambahkan sampai 60 ml. Nah, pada formula ini bahan-bahannya itu mempunyai khasiat masing-masing, yaitu chloramphenicol sebagai zat aktif, CMCNA sebagai suspending agent, PGS sebagai suspending agent, polisorbatum 80 sebagai surfaktan, propilen glikol sebagai humektan, sirup simplex sebagai perasa, dan aquades sebagai pelarut. Yang formula kedua ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Perbedaan Pembuatan dengan Metode Dispersi dan Presipitasi pada Karakter Fisik dan Rasio Kekeruhan Suspensi Chloramphenicol. Ini disusun oleh Rina Pujiharti, Mata Dewi, dan Lengah Diasa pada tahun 2015. Jadi jurnal ini saya gunakan untuk literatur dalam pengembangan formula baku yang tadi di sini itu berarti saya menggunakan dua jurnal, yang satu sebagai formula baku dan yang satu untuk literatur pengembangan formulanya. Nah, yang ini adalah formulasi untuk reformulasi. Formulasinya terdiri dari chloramphenicol 125 mg per 5 ml, CMCNA 1%, propilen glikol 15%, sirup simplex 10%, sorbitol 10%, nipagin 0,1%, nipasol 0,01%, FDC red secukupnya, essence strawberry secukupnya, dan aquades sampai 60 ml. Sama dengan formula baku, formula pada reformulasi ini mempunyai khasiat masing-masing, yaitu
chloramphenicol sebagai zat aktif, CMC-NA sebagai suspending agent, propylen glycol sebagai solvent, sirup simplex sebagai pemanis, sorbitol sebagai pemanis, nipagin sebagai pengawet, nipasol sebagai antimikroba dan pengawet, ldcered sebagai pewarna, essence strawberry sebagai perasa, dan aquades sebagai pelarut. Nah, ini adalah formula yang saya kembangkan, dan saya kembangkan dengan menurut jurnal yang kedua. Bahan-bahannya adalah chloramphenicol 2,5%, CMC-NA 1%, propylen glycol 15%, sirup simplex 10%, sorbitol 10%, nipagin 0,1%, nipasol 0,01%, FD-Cyret secukupnya, essence strawberry secukupnya, dan aquades sampai 60 ml. Jadi setiap formula itu memiliki khasiat masing-masing ya. Di sini chloramphenicol sebagai zat aktif, CMC-NA sebagai suspending agent, propylen glycol sebagai solvent, sirup simplex sebagai pemanis, sorbitol sebagai pemanis, nipagin sebagai pengawet, nipasol sebagai antimikroba dan pengawet, FD-Cyret sebagai pewarna, essence strawberry sebagai perasa, dan aquades sebagai pelarut. Nah, jadi dalam pengembangan suatu formula itu ada alasannya. Berikut adalah alasan kenapa formula itu dikembangkan. Jadi pengembangan formula ini ada alasannya masing-masing setiap bahannya. Yang pertama itu chloramphenicol. Chloramphenicol ini sebagai zat aktif kan. Kemudian chloramphenicol itu adalah obat antibakteri yang dapat mengobati tipes, infeksi yang disebabkan oleh bakteri salmonella, kemudian influenza, dan masih banyak lagi. Bentuk chloramphenicol ini zat hablur berwarna putih, tidak berbau, kemudian rasanya itu pahit dan sukar larut dalam air. Nah, alasan dibuat sediaan suspensi itu karena chloramphenicol memiliki rasa yang pahit dan sukar larut dalam air, dan bisa dikatakan lebih stabil dalam bentuk sediaan suspensi. Di sini yang kedua itu adalah CMC-NA. CMC-NA sebagai suspending agent. Kenapa menggunakan CMC-NA dan tidak dikombinasi dengan PGS? Karena dengan pemberian CMC-NA saja itu sudah dapat memberikan viskositas yang sesuai dengan sediaan suspensi. Dengan kombinasi PGS itu memang akan memperbaiki stabilitas dan viskositas dari sediaan. Namun jika konsentrasinya tidak tepat atau tidak sesuai dengan literatur, maka itu sediaan suspensi itu akan cepat tersedimentasi dan menjadi tidak stabil. Nah, range CMC-NA untuk suspending agent itu 0,25% sampai 1% atau 0,5% sampai 2%. Dalam formula yang saya kembangkan itu CMC-NA konsentrasinya saya gunakan 1%, jadi masih masuk dalam range. Yang ketiga yaitu propylen glycol sebagai solvent. Nah, alasan kenapa kok menggunakan propylen glycol, karena propylen glycol itu dapat bercampur dengan air, sehingga itu cocok untuk formulasi suspensi. Nah, konsentrasinya sebagai pelarut itu 10-25%, dan yang saya gunakan 15%, jadi masih masuk dalam range.
Nah, kemudian yang keempat, untuk pemanis, saya gunakan kombinasi sirup simplex dengan sorbitol. Digunakan sirup simplex dengan sorbitol itu karena sediaan akan menjadi lebih stabil. Takarannya kombinasi sorbitol dengan sirup simplex itu sorbitol 30% bobot per volume, kemudian sirup simplexnya 10% bobot per volume. Nah, pada formula ini sirup sorbitol dan sirup simplex yang saya gunakan konsentrasinya itu sorbitol 10%, kemudian sirup simplex 10%. Kemudian yang kelima adalah kombinasi nipagin dan nipasol sebagai pengawet. Jadi pengawet di sini itu berfungsi untuk mencegah adanya kontaminasi atau perusakan sediaan yang disebabkan oleh bakteri atau fungi pada rentang pH 4 sampai 8. Nah, kombinasi nipasol dan nipagin itu dapat meningkatkan aktivitas antimikroba dengan perpanjangan rantai atau gugus alkil. Kemudian konsentrasi yang digunakan pada kombinasi ini yaitu 0,18% untuk nipagin dan 0,02% untuk nipasol. Pada formula yang saya kembangkan itu konsentrasinya nipagin 0,1% dan nipasol 0,01%. Jadi nipasol dan nipagin itu dapat meningkatkan kombinasi pengawet yang baik dan saling menguatkan aktivitasnya. Nah, kemudian itu essence strawberry. Nah, karena sediaan suspensi ini ditunjukkan kepada anak-anak karena memiliki rasa yang pahit. Chloramphenicol sendiri itu memiliki rasa yang pahit. Jadi kita tambahkan essence strawberry sebagai perasa strawberry. Kemudian untuk menarik bentuk dari sediaan, karena strawberry itu identik dengan warna merah yang merah muda atau pink, jadi kita tambahkan pewarna FDC red. Sebenarnya pemberian perasa dan FDC red itu tidak ada konsentrasi, tidak ada rentang konsentrasi dan tidak menimbulkan efek samping. Namun ya kita paham sendiri dalam memberikan rasa strawberry dan pewarna itu secukupnya saja. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pelafalan, dan juga maaf apabila suaranya kurang keras. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.